Pernahkah Anda melihat rumah kaca yang sering digunakan untuk menanam tanaman? Biasanya, rumah kaca dibangun dengan dinding kaca dan atap kaca. Kemudian di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan seperti tomat, sayuran, hingga bunga-bunga tropis. Dengan rumah kaca, suhu panas tetap ada di dalamnya meskipun udara di luar dingin. Misalnya, ketika malam hari suhu turun, suhu di dalam rumah kaca tetap hangat. Ini karena di siang hari, dinding dan atap kaca membuat cahaya matahari yang masuk terperangkap di dalamnya. Efek rumah kaca alami di bumi. Nah, gas-gas di atmosfer bumi itu cara kerjanya sama seperti rumah kaca untuk menanam tumbuhan. Gas di atmosfer yang membuat cahaya matahari terperangkap disebutlah gas rumah kaca. Misalnya karbon dioksida, metan. Tapi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer membuat sebagian panas terperangkap. Hal ini mengakibatkan atmosfer di dekat permukaan bumi semakin panas. Akibat memanasnya atmosfer, lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi permukaan bumi menjadi semakin tipis. Gas rumah kaca yang semakin bertambah bisa menyebabkan atmosfer bumi menangkap semakin banyak panas dari cahaya matahari. Akhirnya, suhu bumi pun jadi semakin panas. Lautan juga ikut menyerap sisa-sisa karbon dioksida di udara. Namun, semakin banyak karbon dioksida di laut bisa menyebabkan perubahan berupa air laut semakin asam. Ini bisa berbahaya bagi hewan seperti terumbu karang yang mengalami pemutihan. Cairnya es di kutub berpengaruh pada ketinggian permukaan air laut. Semakin banyak es yang mencair, semakin bertambah ketinggian permukaan air laut. Gas rumah kaca yang diemisikan ke udara sebagian akan terserap oleh air laut. Badai akan terbentuk kalau suhu mencapai di atas 26,51 derajat Celcius. Itulah kenapa udara yang panas makin memperburuk badai. Ekosistem juga terganggu karena pertanian dan peternakan juga ikut terpengaruh efek rumah kaca ini. Dikarenakan udara yang semakin panas berakibat buruk pada tanaman dan hewan. Kita bisa menyeimbangkan efek rumah kaca dengan beberapa cara, misalnya dengan menanam banyak tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang mampu untuk menyerap karbon lebih banyak adalah mangrove. Semua makhluk hidup yang termasuk tumbuhan, baik di darat maupun laut, akan mengambil karbon dioksida di udara dan melepaskan oksigen. Ini akan membantu membuat efek rumah kaca seimbang. Selain itu, kita juga bisa mengurangi aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Misalnya, menggunakan lampu dan peralatan elektronik hemat energi, mematikan listrik yang tidak diperlukan, lebih banyak menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi.